Halo semuanya, balik lagi bersama kami dari kelompok 5 Sistem Informasi 2023D. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen pengendalian pada PT PLN. Tentunya masih dengan Ais, Ale, dan Cece. So, let's go! Pengendalian itu apa sih? Jadi, pengendalian merupakan sebuah proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Jenis pengendalian di PT PLN yang pertama adalah pengendalian umpan maju atau feed forward control. Metode ini berfokus pada pencegahan masalah sebelum terjadi. PLN menggunakan standar kualitas dan kuantitas dari input seperti material dan sumber daya manusia. Langkah pengendalian ini melibatkan identifikasi kebutuhan sumber daya dengan informasi yang akurat untuk mencegah masalah potensial. Yang kedua adalah pengendalian berjalan atau concurrent control. Pengendalian ini dilakukan secara langsung selama proses berlangsung. Manajer melakukan observasi untuk mengelola masalah saat terjadi. Tindakan korektif diambil untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas operasi secara real time. Dan yang terakhir adalah pengendalian umpan balik atau feedback control. Setelah aktivitas selesai, PLN mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah standar tercapai. Jika tidak, tindakan korektif diambil untuk memperbaiki input dan proses berdasarkan hasil keluaran. Lalu terdapat proses pengendalian PT PLN. Yang pertama, menetapkan standar kinerja dengan menentukan target kinerja sebagai dasar evaluasi. Kedua, mengukur kinerja nyata dengan mengumpulkan data tentang hasil aktual dari aktivitas perusahaan. Ketiga, membandingkan kinerja nyata dengan standar untuk menilai sejauh mana kinerja menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, evaluasi hasil dan tindakan koreksi untuk mengetahui jika kinerja tidak memenuhi standar, maka manajer harus mencari solusi untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Sistem pengendalian terbagi menjadi internal dan eksternal. Pada sistem pengendalian internal terfokus pada pencegahan kesalahan melalui pemisahan tugas, pengawasan, dan prosedur standar operasional. Lalu menggunakan mekanisme seperti audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Lalu pada pengendalian eksternal melibatkan pemantauan oleh pihak ketiga termasuk regulator pemerintah dan auditor eksternal, serta memastikan bahwa PLN mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku dalam industri ketenagalistrikan. Sehingga dapat disimpulkan dari materi ini, dengan sistem pengendalian yang terstruktur, PLN berupaya meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keandalan layanan, dan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Pengendalian yang efektif berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Referensi dari materi ini terdapat dari Kompasiana dan e-journal unstart.ic.id. Sekian materi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Bye-bye!